Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini, Selasa malam Rabu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Malam ini kita memasuki tanggal 16 Sya'ban. Karena dalam Islam itu pergantian hari dengan tenggelamnya matahari juga berganti tanggal. Maka Ramadan tinggal beberapa hari ke depan. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ini pertemuan sebelum terakhir, tinggal satu pertemuan lagi insyaallah, kata Ustadz Iqbal kemarin. Kita akan menyampaikan tentang bekal-bekal menyambut Ramadan. Jamaah yang berbahagia, kemarin kita sudah sempat menyampaikan beberapa kiat menyambut Ramadan. Kita akan menambahkan dengan fikih Ramadan insyaallah pada pertemuan yang akan datang.
Sekarang kita akan menyampaikan tentang 12 kiat menyambut datangnya bulan Ramadan. Dilanjutkan dengan keutamaan bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, setiap kita tentunya kepingin sukses, kepingin berhasil dalam beribadah. Dan ini cita-cita kita, sukses dalam beribadah. Sukses dalam beribadah artinya ibadah kita diterima. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin ibadahnya tidak diterima. Ketika kita melakukan sebuah aktivitas, kita disebut sukses dalam aktivitas itu ketika berhasil mendapatkan tujuan yang kita harapkan. Begitu pula dalam masalah ibadah. Kita disebut sukses ketika kita meraih tujuan disyariatkan ibadah itu. Sehingga dengan memahami tujuan disyariatkan suatu ibadah, kita akan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan ibadah kita, dan di saat yang sama kita juga bisa melakukan evaluasi ketika tidak berhasil menggapai tujuan tersebut. Dalam beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tujuan disyariatkannya berbagai macam ibadah. Misalnya, di antara tujuan diwajibkan sholat karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di antara tujuan zakat misalnya, ternyata disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, agar supaya harta itu tidak hanya berputar pada orang kaya. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum. Apa saja harta rampasan atau fai' yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka itu untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar supaya harta itu jangan beredar, berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi harta itu hendaknya dikeluarkan zakatnya untuk membantu orang soleh yang tidak mampu, sehingga bisa melaksanakan aktivitas ibadah mereka tanpa harus meluangkan banyak waktu untuk mencari dunia. Dan di antara tujuan Allah mewajibkan puasa Ramadan, Allah sebutkan, yaitu agar menjadi hamba yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Dengan mengetahui tujuan disyariatkan sebuah ibadah, maka kita akan memiliki harapan dalam ibadah itu, sehingga kita akan lebih semangat dalam melakukan ibadah tersebut.
Dengan mengetahui tujuan disyariatkan ibadah, kita memiliki bahan untuk evaluasi ketika tujuan tersebut tidak tercapai. Kenapa kok bisa gagal? Bagaimana? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan harus kita cari jawabannya, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, oleh karena itulah di sini sebelum kita memasuki bulan Ramadan ada 12 kiat yang mungkin bisa Bapak dan Ibu dan saudaraku tempuh. Kiat pertama, sebelum kita memasuki Ramadan, dan idealnya ini mulai dari bulan Rajab ya, karena Rajab itu batu loncatan pertama untuk kesuksesan kita di bulan Ramadan. Sehingga ulama mengatakan Rajab itu adalah syahruz zar'i, bulan untuk menanam. Sya'ban, bulan untuk menyirami tanaman. Ramadan, bulan untuk memanen. Jadi start awal itu mulai Rajab. Ya, kita persiapkan diri mulai Rajab. Yang pertama, karena kita sudah di bulan Sya'ban, tinggal ya 14 harian atau 13 harian, hendaknya kita membayar hutang Ramadan. Nah, ini yang pertama, sambut Ramadan dengan membayar hutang. Artinya jangan sampai kita memasuki Ramadan tahun ini masih memiliki hutang Ramadan kemarin. Nah, terutama ibu-ibu. Nah, karena terbukti tadi saya ngajar itu, saya tanya di kelas itu, ternyata masih ada yang belum bayar hutang sampai Sya'ban, setengah Sya'ban, ini 10 Sya'ban. Loh piye to bocah-bocah, sudah sering tak ingatkan, mulai dari Rajab sudah ingatkan dan dibayar hutangnya. Ternyata masih ada yang punya hutang. Terus saya tanya, siapa yang hutangnya 30 hari? Ada yang guyu. Loh, hutangmu 30 dino, berarti gak poso sama ini. Nah, ini kan sedih gitu kan, sedih kita. Utang kok 30 dino. Nah, kemudian yang kedua, kiat menyambut Ramadan adalah memperbanyak puasa sunnah dan juga amal-amal yang lain seperti membaca Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran, terutama di bulan Sya'ban. Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sekarang sudah pertengahan Sya'ban. Apakah kita boleh berpuasa? Boleh bagi mereka yang sudah memiliki kebiasaan puasa. Seperti puasa Senin Kamis yang sudah terbiasa, mulai sekarang puasa boleh. Tapi bagi yang tidak pernah puasa sunnah, moro-moro poso nisfu Sya'ban, ada hadis yang melarang. Walaupun hadis ini dipertanyakan oleh sebagian ulama. Nah, tentang kesohihannya. Kemudian perbanyak baca Quran. Supaya apa? Supaya terbiasa. Kalau kita lihat orang nguripi mesin dompeng ya, itu kan semakin lama mesin itu berbunyi, dibiarkan semakin langsam suaranya gitu kan. Pertama nguripi paling gak penak diri kono, tapi lama-lama kok enak gitu kan. Ini kenapa? Karena ada pemanasannya. Ya. Kalau jenengan tidak pernah puasa sunnah, tidak pernah membaca Quran, moro-moro engkau bengi traweh, besok poso, kaget Pak. Ini kenyataan, banyak orang gak ngerti, moro-moro delok tangga, loh engkau bengi traweh, besok poso, kaget ya. Makanya ini takmir juga cepat mengingatkan umat, memasang banner untuk memotivasi mereka, mengingatkan mereka kalau kita akan memasuki bulan Ramadan. Sudah jadi belum ini bannernya? Belum ya. Tadi engke sing lewat diwaca, oh Ramadan di mari ngene kayak begitu. Kalau perlu nanti iuran itu banner di wuluan pojokan itu depan balai desa disewa itu tulis sih. Wah. Mengucapkan selamat Ramadan, dimotivasi umat ben eling iki Ramadan. Kalau enggak diingatkan lupa umat itu. Kaget ya. Imam Syafi'i rahimahullah selama Ramadan 1 hari hatam 2 kali. Emangnya bisa Ustaz? Loh bisa. Kalau Anda berlatih dan membiasakan diri. Dan terbukti
Tahun kemarin di Jakarta ada seorang saudagar kaya membuat sayembara. Siapa yang berhasil menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan Ramadan akan diberi bonus umroh. Ternyata ada yang berhasil, 1 orang. Bayangkan, di zaman sekarang ada yang bisa berhasil, apalagi zamannya Imam Syafi'i. Tentu ini perlu latihan dan perlu kalau bisa menghafal Quran tentunya ya. Kalau penghafal Quran itu cepat ya. Nah ini penting jamaah. Nah ya paling enggak jenengan targetlah 1 bulan besok hatam 3 kali 1 bulan itu minimal ya. Kalau bisa lebih alhamdulillah. Emangnya bisa kalau kita punya tekad dan kemauan serta kita pemanasan mulai dari jauh-jauh hari. Saya sampaikan tadi idealnya mulai Rajab itu sudah pemanasannya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak berdoa. Ya, berdoa supaya diberi kesehatan, keamanan, ya, kekuatan untuk dapat menjalankan berbagai ketaatan di bulan Ramadan. Yang keempat, memuji Allah dan bersyukur. Ya, memuji Allah dan bersyukur ya. Banyak mengucapkan alhamdulillah ya, karena Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Sya'ban dan terus ya. Kenapa kita harus banyak memuji Allah dan bersyukur? Karena la in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur akan ditambah. Kalau kita bersyukur dengan kesehatan kita, Allah akan jaga kesehatan kita. Kalau kita bersyukur dengan harta kita, Allah akan jaga harta kita. Ya, bahkan akan ditambah oleh Allah. Bagaimana cara mensyukuri sehat? Ya kita gunakan mulai sekarang kesehatan kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, tuh. Yang kelima, bahagia dengan karunia Allah. Ya. Jadi tidak ada ceritanya orang beriman itu mendengar kabar Ramadan susah, itu nggak ada ceritanya. Jadi orang beriman harus bahagia. Yang keenam, membuat program-program atau agenda-agenda yang tertulis. Ya, sebab nulis itu ciri orang yang serius kata para pakar. Boleh ditulis di buku atau ditulis di ya, kertas manila yang besar ya, tulis program-program jenengan, target-target Ramadan ini misalnya. Ramadan ini setiap hari harus ya sekian juz misalnya. Ramadan tahun ini setiap hari harus keluar sedekah sekian ribu ya. Harus target ya. Itu ditulis. Kemudian yang ketujuh, bertekad kuat memanfaatkan waktu bersama Ramadan jika ditakdirkan nanti bertemu Ramadan. Kalau Anda sudah punya tekad yang kuat, sebelum mendapati Ramadan Anda sudah menang niat. Anda sudah mendapat pahala karena niat itu tadi. Atau mungkin Anda sekarang agak khawatir, aduh aku iki nutuk gak ya ketemu Ramadan? Ada kesempatan gak ketemu Ramadan? Nah, daripada Anda ragu, Anda sekarang datang kepada takmir masjid yang di situ membuat program buka bersama untuk para jamaah. Anda titipkan uang Anda sekarang, Pak, saya nitip untuk Ramadan depan. Untuk Ramadan yang akan datang, ini sekian juta misalnya, untuk buka bersama. Atau saya nitip uang kepada takmir nanti Ramadan, tolong berikan kepada anak-anak fakir miskin misalnya di Ramadan nanti. Atau saya nitip uang ini tolong nanti Ramadan didistribusikan untuk memberikan bisyarah insentif kepada guru-guru ngaji misalnya. Dilalah Anda di tengah-tengah bulan Sya'ban yang mendekati Ramadan misalnya Anda meninggal, nah, Anda sudah dapat pahala sempurna. Ini bisa dicoba kaum muslimin ya. Sehingga nanti ketika Anda tidak mendapati Ramadan karena Anda sudah nitip harta untuk buka bersama, Anda dapat pahala puasa yang sempurna tanpa mengurangi pahalanya mereka yang berpuasa. Jadi bertekad kuat mulai sekarang untuk betul-betul memanfaatkan Ramadan jika ditakdirkan kita berjumpa dengannya. Ya. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita ya. Nah, yang ke-8, mulai sekarang belajar ilmu fikih Ramadan ya.
dibuka kembali. Istilahnya kan sedia payung sebelum hujan. Kalau kita punya ilmu dalam setiap aktivitas kita, tenang kita. Kita puasa sudah punya ilmu puasa. Ya, kita umroh sudah punya ilmu tentang umroh. Kita sholat, kita wudhu punya ilmu tentang sholat dan wudhu. Tenang kita. Ya, tenang. Jadi mulai sekarang dibuka kembali fikih Ramadannya. Yang ke-9 taubat, jelas ya, karena maksiat itu menghalangi seseorang dari ketaatan kepada Allah. Bapak dan ibu ketika bertengkar, gimana bangun malam? Sulit apa gampang? Sulit ya. Nggak bertengkar aja sulit, apalagi tukaran kan. Nah, maka ini penting jamaah. Yang ke-10 persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah itu apa? Ya mulai sekarang dengarkan kajian-kajian untuk menyegarkan jiwa kita. Kajian tentang menyambut Ramadan, tentang fikih Ramadan misalnya. Ya, kita mulai sekarang kita dengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz yang lurus tentunya ya. Nah, yang ke-11 menyambut Ramadan dengan dakwah. Maksudnya apa? Masa kami harus ceramah ustadz misalnya, kata sebagian jamaah. Ya enggak bisa, enggak mesti ceramah. Dakwah di sini Bapak dan Ibu bisa membantu kaum muslimin yang mungkin mereka itu perlu dibantu, misalnya dibantu belajar membaca Al-Quran ya. Mungkin karena 11 bulan lama gak baca Quran, mungkin baca Qurannya kurang lancar, bisa dibantu ya, diingatkan, diajak kan begitu. Yang ke-12 terakhir ini ya, jadikan Ramadan sebagai lembaran baru. Jadi yang tahun kemarin sudah kita lebur ya, sekarang kita masuk lembaran kehidupan baru. Nah, semoga dengan lembaran baru ini akan membawa banyak manfaat kan begitu. Nah, itu sekilas tentang 12 kiat menyambut Ramadan. Berikutnya kita akan menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan supaya kita lebih termotivasi untuk ya menjalankan ketaatan di dalamnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang keutamaan Ramadan, jenengan mulai TK sudah sering mendengar tentang hal ini. Setiap tahun kita mendengar hal ini. Loh Ustadz, kok diulang terus setiap tahun? Setiap menjelang puasa diingatkan lagi. Iya, sebagai bentuk pengagungan kita, kesungguhan kita, keseriusan kita dengan bulan Ramadan. Nah, begitu. Karena dalil-dalilnya tetap dari dulu ayatnya yaitu, hadisnya itu ya. Tapi kita perlu disegarkan kembali ya, seperti itu. Nah, yang pertama, di antara keutamaan bulan Ramadan ya, yang pertama ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah agung. Ada puasa, ada sholat, ada membaca Al-Quran, lalu ada zakat ya. Kan zakat tidak sah kalau setelah sholat Idul Fitri ya. Kemudian ada sedekah di situ. Bahkan ada umroh, yang mana umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu memang agak beda biayanya dan juga suasananya. Apalagi kalau 10 terakhir itu bisa mengalahkan ibadah haji fullnya kan begitu. Karena banyak orang ingin mengejar Lailatul Qadar di tanah suci. Jadi Ramadan itu adalah bulan spesial. Dan ini bonus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena umat Nabi Muhammad itu kan umurnya ringkas, umurnya pendek. Sehingga dibandingkan dengan umat terdahulu jauh. Dengan umat Nabi Nuh misalnya yang umurnya 1000 tahun lebih, jauh kan begitu. Nah, maka kaum muslimin ini perlu ya untuk dibiasakan. Makanya
ya, Allah kasih bonus Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar misalnya. Yang satu malam sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun atau 84 tahun. Anggaplah 83 tahun. Kalau kita hitung 1000 bulan itu 83 tahun, kalau jenengan mendapati Ramadan 40 kali ya, dan mendapati Lailatul Qadar 40 kali, berarti jenengan sama dengan beribadah 3320 tahun. Bayangkan 3000 tahun nih. Ya, berarti kalah Nabi Nuh ya, dengan umur jenengan kalah. Ini kesempatan. Nah, monggo kita niatkan, berazam Ramadan depan harus berburu Lailatul Qadar. Nah, ini sudah difasilitasi, masjid sudah ada AC-nya, ya masya Allah ya. Dan gak usah bawa bantal Pak, nanti kalau bawa bantal malah turun masjid kan ya. Nanti bawa ya kopi disiapkan nanti oleh takmir insya Allah ya, nah, untuk berburu Lailatul Qadar kan begitu. Mungkin vitaminnya disiapkan ya, nah, dan obat tetes matanya disiapkan ya, ben kuat maca Quran kan begitu. Nah, itu Bismillah mulai sekarang kita tekadkan untuk berburu Lailatul Qadar. Kemudian di bulan ini masya Allah ya, kita akan bahas satu persatu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Kita kembali mengingatkan ini kenapa? Karena kita khawatir kalau kita tidak ya mengingatkan umat tentang Ramadan ini, umat akan santai-santai menyambutnya. Dianggap sebagai rutinitas tahunan biasa. Alah Ramadan yo koyo ngono wae. Cuma pindah jam mangan ngono. Mungkin begitu ya. Biasanya mangane awan, mangane malih bengi. Toh entake padha wae gitu. Entake padha wae. Malah Ramadan belonjone tambah akeh misalnya pun. Ya jangan begitu Pak. Jadi kita nggak boleh seperti orang awam dalam menyikapi bulan ketaatan ini gitu loh. Kalau kita seperti orang awam lah podo ae gitu kan. Tapi kita harus berbeda dalam menyikapinya. Nah, kita harus berbeda dalam menyikapinya. Jadi kita harus serius menyambut Ramadan. Ingat Ramadan bukan hanya rutinitas biasa. Tapi kita supaya memiliki sikap yang spesial terhadap tamu yang agung ini. Tamu yang agung ini. Makanya ulama menjelaskan berbagai macam orang dalam menyambut Ramadan. Banyak macam-macam orang menyambut Ramadan. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ya memang betul sebagaimana kata para ulama tersebut ya, ketika menjelaskan tentang hal itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Ada orang yang menyambut Ramadan dengan serius, ada yang dengan santai-santai, bahkan dengan maksiat juga ada ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang menyambut Ramadan dengan serius. Yang pertama, keutamaan Ramadan itu dia adalah bulan berkah. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan berkah. Berkah itu apa? Berkah secara istilah adalah kebaikan yang banyak dan menetap. Ya, saya ulangi, berkah adalah kebaikan yang banyak dan menetap. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati bulan Ramadan dengan bulan yang penuh berkah, artinya kebaikan di bulan Ramadan sangatlah banyak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pahala amalan dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan secara kualitas dan secara kuantitas. Ya, ini sepakat seluruh ulama. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya pahala amalan dilipat gandakan yaitu hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1863. Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji atau seperti haji bersamaku. Dan juga yang menunjukkan dalil bahwasannya kebaikan dilipat gandakan, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Nah, ini kan menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Terlebih lagi praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak beramal dan beribadah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1902, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi itu orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi lebih dermawan atau paling dermawan atau puncak dermawannya saat bulan Ramadan. Apalagi ketika Lailatul Qadar. Nah, seperti angin berhembus. Jadi kebaikan Nabi enggak terukur sudah. Itu jamaah yang berbahagia. Maka setiap ibadah yang jenengan lakukan di bulan Ramadan seperti tasbih, tahmid, tahlil, ya, istighfar, infak, baca Quran, umroh, berbakti kepada orang tua, apapun itu, sedekah dan sebagainya, dilipat gandakan di bulan Ramadan. Makanya kemarin sudah ada jamaah yang titip sama saya, ngasih uang, ada yang 2 juta, Ustadz ini ada uang 2 juta, saya titip Ustadz, nanti kalau sudah masuk Ramadan tolong masukkan ke wakaf. Ya, dulu ada yang titip uang untuk Quran, Ustadz ada uang 1 juta, nanti malam ganjil tolong jenengan belikan Quran untuk para penghafal Quran. Orangnya sudah mati, ya, alhamdulillah sudah nitip duluan gitu kan ya. Ini kebaikan yang luar biasa. Mereka ingin dapat pahala yang lebih. Yang ketiga, puasa itu ibadah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam. Seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberi balasan. Apa maksud dari asyamuli? Puasa itu untukku. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan ada 9 penafsiran para ulama hadis dan ulama dalam masalah ini. Beliau mengambil 2 yang paling kuat dari 9 pendapat itu. Yang pertama, maksud puasa itu untukku karena orang yang berpuasa itu tidak dimasuki oleh riya. Beda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu mudah dimasuki oleh riya. Ya. Misalnya Ramadan besok misalnya. Jenengan mau riya sama siapa wong kabeh padha poso? Masa jenengan mau cerita sama orang di jalan, "Mas, aku poso." Dia juga puasa kan. Mau pamer sama siapa jenengan? Memang itu musim puasa kan. Sehingga orang puasa itu sedikit dimasuki riya. Karena orang nggak tahu dia puasa atau tidak. Ya, sama seperti setiap Senin ya kita lihat ada orang yang puasa tapi kelihatan nggak puasa, ada yang nggak puasa, macam-macam. Kita nggak bisa tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan sholat ya, beda dengan sodako. Ya. Itu lebih mudah dimasuki oleh riya. Adapun puasa kecil dimasuki oleh riya. Yang kedua, asyamuli, puasa untukku dan aku yang akan membalas, ya. Artinya ini menunjukkan pahala puasa itu spesial, tidak seperti ibadah yang lain. Maka dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhifin. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 sampai berlipat-lipat kecuali puasa. Sebab dia meninggalkan makan minumnya karena aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang berpuasa itu dia menjalankan kesabaran. Sabar itu kan ada 3. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Dan itu ada pada puasa. Orang puasa dia sedang menjalankan perintah Allah. Ya, dan dia bersabar. Orang puasa sedang menjauhi larangan Allah. Orang berpuasa sedang bersabar menghadapi takdir Allah berupa
rasa haus, rasa lapar, keinginan berhubungan badan dan sebagainya. Makanya mereka layak mendapatkan pahala tanpa batas. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang keempat, puasa menjadi penggugur dosa. Dan ini banyak dalilnya, ya. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffirat ma bainahun idzajtanabal kabair. Menghapus untuk dosa antara keduanya apabila menjauhi dosa besar. Nah, fitnatur rajul fi ahli, fitnah atau dosa yang menimpa seseorang pada keluarganya, hartanya dan tetangganya, tukafiruha shalah wa shiyam wa shadaqah. Ya, akan terhapus oleh salat, puasa dan sedekah. Rawahu Al-Bukhari nomor 1895. Begitu juga hadis yang terkenal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jujur, siapa yang enggak pernah melakukan dosa? Semuanya banyak dosanya. Kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak Adam pasti melakukan dosa. Ini kesempatan. Yang kelima, orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu rayyan, pintu khusus. Ya, kalau kita gambarkan ada orang lagi kumpul-kumpul ingin masuk surga, ya dibiak, minggir. Ini ada orang khusus, spesial mau masuk pintu khusus, ya, seperti itu. Itu keutamaan orang puasa, diistimewakan orang puasa. Fil jannati samaniyatu abwab, di surga ada 8 pintu, fiha babun yusama royan, ada pintu bernama royan yang tidak memasukinya kecuali orang yang berpuasa. Royan artinya apa? Hilang dahaganya. Yang keenam, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Ya, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam. Insyaallah ya. Jadi dibuka pintu surga, dibuka pintu langit, dibuka pintu rahmat. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan melimpah di bulan Ramadan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga ini motivasi yang luar biasa agar kita semangat beramal, ya, sebanyak-banyaknya beramal. Yang ketujuh, setan dibelenggu. Bayangkan, musuh kita dibelenggu jamaah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Allah membantu kita agar kita bisa fokus dalam beribadah dan penuh keikhlasan. Maka musuh kita dibelenggu. Ya. Tapi Ustadz, walaupun dibelenggu kok akeh orang-orang yang melakukan maksiat. Ya. Ulama berusaha menjawab kenapa setan dibelenggu tapi maksiat masih terjadi. Yang pertama, yang dibelenggu itu hanya gembong-gembongnya, pemimpin-pemimpinnya, kelas kakapnya. Adapun anak buahnya masih berkeliaran menggoda, ya. Sehingga ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan lemahnya iman seseorang yang masih bisa digoda di bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Kok bisa terjerumus maksiat hanya dengan godaan dari anak buah setan? Kan lemah. Digoda anak buah aja keok gitu kan ya. Digoda kelas teri aja sudah kalah. Berarti kan lemah imannya. Lemah. Nah. Yang kedua, aktivitas setan terbatas, tidak seperti di luar Ramadan. Jadi setan gak leluasa menggoda manusia. Ya, diibaratkan oleh Imam As-Sindi dalam Hasyiah An-Nasai, orang yang dibelenggu itu kan tangannya dirantai, ya, kemudian ditaleni seperti ini, belenggu begini. Nah, tapi lidahnya kan masih bebas, matanya masih bebas lirak-lirik, gitu kan. Kaki masih bisa berjalan. Artinya walaupun dia itu dibelenggu, tapi kan si iso ngomong, si iso ceramah gitu kan ya, si iso memerintah anak buahnya kan begitu, sehingga masih bisa menggoda kita. Yang ketiga, setan dibelenggu bisa bermakna, ya, saking banyaknya kebaikan-kebaikan sehingga mereka itu tidak bisa berbuat banyak untuk menggoda kita. Namun jangan lupa, selain musuh kita yang bersifat eksternal dari setan,
Ada musuh kita yang bersifat internal. Apa itu? Syahwat kita, jiwa kita yang buruk itu. Ya. Sehingga maksiat bukan hanya dari bisikan luar, bisa juga dari bisikan jiwa kita yang jahat. Makanya Nabi dalam khutbah-khutbahnya sering mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami. Allah juga berfirman, inna nafsa la'amaratum bisu. Ya, ini bisa jadi karena kita 11 bulan jiwa kita tidak dilatih, dikontrol, tidak mujahadah, tidak jihad melawan nafsu, diikuti toh. Akhirnya apa? Ramadan tiba, kebiasaan 11 bulan terbawa, sehingga sulit dikontrol. Nah, bisa jadi toh seperti itu. Yang kedelapan, bau mulut orang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi. Kapan? Di hari kiamat. Sebab perut yang kosong dari makanan, jujur aja nggak enak baunya. Ya, maka jangan coba-coba besok pas puasa kalau wangi, wah nang koncone jangan. Nah, apalagi mau sholat, Anda mau sholat tidak pakai siwak atau tidak bersikat, iso-iso mabuk kancane nanti. Nah, jadi ini baunya wangi. Kenapa? Karena ibadah. Sesuatu yang dilakukan karena Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Seperti orang jihad ya, dia itu perang, berdarah-darah, lalu dikubur dengan darah-darahnya, nanti dibangkitkan dalam keadaan harum seperti minyak kasturi. Darahnya yang anyir, amis jadi wangi, gitu kan. Sama seperti orang puasa. Anda puasa, mulutnya baunya gak sedap karena ibadah, diganti dengan bau yang harum di hari akhirat. Yang kesembilan, Masya Allah, kita disupport oleh malaikat. Setiap malam ada seruan dari para malaikat, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, yang menginginkan kebaikan-kebaikan, akbil, sambut iki waktu nih misalnya. Kita punya supporter para malaikat, kurang penak piye bayangkan ya. Sudah musuh kita dirantai, dibelenggu, malaikat terus motivasi, ayo yang bikin kebaikan, datang, semangat ya. Wa ya baghiyal syar, aksir, hei sing nglakoni elek, nglakoni Allah, mandeko ya gitu kan. Masa sih setan harus dibelenggu, malaikat jadi supporter kita, masa kita masih enggak semangat gitu kan? Kan kebangetan, Mbak. Kebangetan kan. Terus kapan maneh kan gitu kan ya. Sebab momennya cuma sebentar, ini kapan? Cuma 1 bulan. Dan itu cepat itu. Kenapa? Karena Anda pikiran di riyo tok ya. Akhirnya apa? Pengennya ngitung dino. Waduh, oleh 10. Ya. Riyo tok bayangannya. Akhirnya apa? Posone kerasa cepet gitu. Ya, itu. Nah, yang ke-10, ada kesempatan terbebas dari neraka. Nah, setiap malam dilihat oleh Allah, sapa sing padeng posone temenan, ngajine temenan, sedekah temenan, bebaskan namanya. Si fulan coret. Si fulana coret. Masya Allah. Ini kesempatan 1 bulan, Pak. Bukannya di akhir. Adapun hadis yang mengatakan Ramadan malam pertama rahmat, malam kedua ampunan, malam terakhir ketiga adalah pembebasan rakyat dari dhaif, lemah jiddan, mungkar, enggak boleh diamalkan. Kalau hadis itu sahih, kasihan Pak yang mati awal Ramadan. Kenapa? Enggak dapat pembebasan raka, enggak dapat ampunan, ya kan begitu. Jadi enggak benar. Ini setiap hari, Pak. Jadi mulai tarawih pertama sudah berlaku ini. Kalau jenengan tarawih ini temenan, khusyuk, tumak nina, enggak balapan, ya. Marono sahur donga sing temenan, nah, Anda coret tuh, set ya fulan ceret ya. Dibebaskan dari neraka kan begitu. Kemudian yang keberapa? Selesai ya, itu aja karena sudah Isya. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan. Yang akan datang insya Allah 1 pertemuan lagi kita bahas tentang sejarah puasa, rukun-rukun puasa, terus sunnah-sunnah puasa yang paling penting ya, dan pembatal puasa. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.